Semangat pagi sahabat-sahabat semuanya. Semangat pagi Indonesia. Jumpa lagi dengan Vivacity TV bersama saya Alugoro Mulya Wahyudi. Kali ini saya akan memberikan tips kepada Anda semuanya tentang bagaimana seorang karyawan dapat memulai usahanya sendiri, dapat memulai bisnisnya sendiri dalam menghadapi nanti masa pensiunnya. Baik, setiap karyawan pasti nanti akan pensiun dan biasanya usia pensiun karyawan pada usia 55 atau 56 tahun. Nah, bagi Anda yang ingin memulai usaha pada saat menjelang pensiun, maka saya menyarankan kepada Anda agar menyiapkan sedini mungkin persiapan Anda untuk memulai pensiun. Karena semakin dini Anda memulai bisnis, peluang untuk sukses juga akan semakin besar. Ada beberapa tahapan yang bisa Anda lakukan pada saat Anda memulai sebuah bisnis. Tahapan yang pertama disebut sebagai discovery phase. Di sini Anda harus tahu persis siapa itu seorang entrepreneur. Siapa itu seorang pebisnis? Entrepreneur adalah orang-orang yang jeli melihat peluang, manakala orang lain menganggap itu sebagai masalah, sebagai hambatan, dan sebagai tantangan. Nah, entrepreneur ini selain jeli melihat peluang, dia juga pandai mengeksekusi menjadi sebuah bisnis. Istilahnya seorang entrepreneur adalah a dreamer who does, atau seorang pemimpi, seseorang yang punya mimpi besar dan bisa mengeksekusi menjadi sebuah usaha. Menjadi seorang entrepreneur juga sangat bermanfaat karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga bisa memberikan pemasukan kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Makanya seorang entrepreneur bisa disebut sebagai pahlawan masa kini. Nah, yang kedua, setelah Anda tahu definisi seorang entrepreneur, maka Anda harus tahu apa resiko-resiko menjadi seorang entrepreneur. Jadi selain menjadi seorang entrepreneur, Anda akan mendapatkan keuntungan, tentunya ada resiko. Resiko yang pertama adalah resiko Anda kehabisan waktu. Karena harus mengurus bisnis Anda hampir 24 jam. Terutama pada saat awal-awal Anda merintis usaha Anda. Resiko yang kedua, atau bahkan ini resiko yang paling buruk adalah resiko bisnis Anda gagal atau bangkrut. Dan Anda kehilangan uang yang sudah diinvestasikan di dalam bisnis Anda. Nah, melihat hal-hal tersebut, maka Anda harus bertanya lagi. Apakah menjadi seorang entrepreneur itu masih cocok dengan jiwa Anda? Masih cocok dengan karakter Anda? Di sini Anda tidak hanya melihat bahwa seorang entrepreneur nanti memberikan keuntungan bisnis, tapi juga Anda harus melihat semua risiko-risikonya. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan decision phase. Di sini Anda harus memutuskan dengan melihat manfaat, resiko menjadi seorang entrepreneur. Anda harus memutuskan apakah Anda terus berkeinginan menjadi seorang pebisnis atau dibatalkan. Nah, saya sarankan kalau Anda mempunyai pasangan, suami atau istri, Anda sebaiknya berdiskusi dulu, atau Anda melakukan rapat umum pemegang saham rumah tangga. Karena pasangan Anda pun harus tahu kalau Anda memulai sebuah usaha. Jangan sampai nanti pasangan hidup Anda kaget manakala bisnis Anda ternyata gagal atau bangkrut. Dan siapa tahu pasangan bisnis Anda juga mempunyai ide-ide cemerlang pada saat Anda memulai usaha. Tahapan yang ketiga
adalah tahapan yang disebut sebagai Know Thyself Phase atau tahapan mengenali diri Anda sendiri. Saya sarankan kepada Anda untuk memulai sebuah bisnis yang sesuai dengan passion Anda, sesuai dengan hobi Anda, sesuai dengan minat Anda. Karena Anda kalau memulai sebuah bisnis sesuai dengan hobi Anda, sesuai dengan passion Anda, maka Anda akan selalu bersemangat. Meskipun Anda sebagai karyawan lelah dalam bekerja, tapi pada saat memulai bisnis yang sesuai dengan passion Anda, maka rasa lelahnya akan hilang, digantikan dengan rasa semangat untuk merintis usaha Anda sendiri. Contohnya, kalau Anda punya passion di bidang kuliner, karena mungkin Anda suka makan, maka Anda bisa membuka usaha sebuah restoran, sebuah rumah makan, atau sebuah kafe. Kalau Anda hobinya jalan-jalan, dan Anda suka dengan hotel atau penginapan, maka Anda bisa merintis usaha sebuah penginapan kecil, atau mungkin sebuah kos-kosan. Kalau Anda hobinya mengajar, maka Anda bisa membuka bimbingan belajar, atau lembaga seminar, workshop, dan lain sebagainya. Kemudian yang harus Anda perhatikan adalah seberapa besar resiko yang bisa Anda tanggung. Dan ini biasanya dengan seberapa besar modal yang bisa Anda siapkan dan seberapa besar modal yang Anda siap kalau seandainya bangkrut. Nah, untuk itu saya menyarankan kepada Anda, mulailah bisnis dengan modal yang sangat kecil. Mungkin Anda tahu IKEA, sebuah toko furniture kelas dunia yang tokonya tersebar di seluruh dunia. IKEA ini dimulai dari menjual furniture dari toko yang ukurannya hanya 2x2. Anda jangan bayangkan toko IKEA yang seperti sekarang yang mungkin luasnya 2 kali lapangan bola. Tapi pada saat dia memulai bisnisnya, dia hanya punya toko yang ukurannya hanya 2x2. Contoh yang lain mungkin Anda tahu Hotel Hilton, jaringan hotel yang sangat mendunia. Dia memulai bisnisnya dengan cara membuat penginapan yang ukurannya kecil. Jadi tidak perlu khawatir kalau Anda tidak punya modal yang banyak, karena kesuksesan sebuah bisnis bukan diukur dari berapa besarnya modal, tapi diukur dari seberapa besar keberanian Anda untuk memulai bisnis Anda. Semakin cepat Anda memulai bisnis, maka semakin besar peluang bisnis Anda akan berhasil. Tahapan yang berikutnya adalah tahapan networking. Di sini saya sarankan kepada Anda untuk mencari mentor. Mentornya bisa teman-teman Anda, atau Anda mencari orang-orang yang sudah sukses di bisnis yang Anda akan rintis. Misalkan Anda akan memulai sebuah usaha kafe, maka Anda cari orang-orang atau teman-teman Anda yang sudah sukses di dalam bisnis kafe. Anda bisa bertanya kepada mereka, apa kunci sukses dari sebuah usaha kafe? Dan apa pengalaman buruk atau pengalaman pahitnya yang pernah dialami dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, Anda juga harus bertanya siapa vendor-vendor, supplier-supplier yang dia miliki, sehingga nanti pada saat Anda akan membeli peralatan dan bahan baku, Anda mengetahui kemana Anda akan membelinya. Selanjutnya adalah tahapan yang kelima, atau tahapan yang terakhir, yaitu ways to start your first business, atau cara-cara untuk memulai bisnis Anda yang pertama. Ada 4 cara yang bisa Anda lakukan untuk memulai bisnis Anda sendiri. Cara yang pertama adalah memulai bisnis Anda dengan ide Anda sendiri, atau start a new business.
Yang kedua adalah Anda bisa membeli franchise atau buy a franchise. Cara yang ketiga atau jalan yang ketiga adalah acquiring a business atau Anda membeli bisnis yang saat ini sedang berjalan. Dan yang keempat atau cara keempat adalah Anda menjadi reseller via internet. Baik sahabat-sahabat semuanya, akan saya bahas satu persatu 4 cara untuk memulai bisnis pertama Anda. Yang pertama adalah start a new business, yaitu Anda memulai bisnis dengan ide Anda sendiri. Katakanlah Anda ingin membuat sebuah kafe atau restoran. Saya sarankan Anda harus membangun atau memiliki diferensiasi. Anda harus membangun kafe yang punya keunikan. Misalkan Anda bisa membangun kafe dari bekas kontainer, atau Anda bisa membangun kafe dengan desain eksterior seperti kastil atau seperti goa, atau Anda bisa memanfaatkan katakanlah bus bekas atau gerbong kereta api bekas, atau bahkan yang paling ekstrim, Anda bisa memanfaatkan pesawat terbang bekas yang Anda gunakan untuk membuat kafe Anda. Keunikan juga bisa Anda bangun dari sisi desain interior. Misalkan Anda membuat desain interior seperti suasana di hutan, desain interior seperti di Eropa, desain interior seperti di zaman kuno, dan lain sebagainya. Kemudian, keunikan yang ketiga misalkan dari sisi seragam karyawannya, atau dari menu-menu makanannya, nama-nama menunya, dan lain sebagainya. Prinsipnya, kalau Anda ingin bisnis baru Anda itu langsung digemari oleh masyarakat, didatangi oleh konsumen, maka Anda harus memberikan keunikan dari bisnis Anda itu. Yang kedua adalah, atau cara yang kedua adalah buy a franchise. Saat ini banyak sekali franchise yang dijual di masyarakat, misalkan franchise supermarket, franchise apotik, kemudian ada franchise makanan, franchise minuman, franchise bimbingan belajar, dan lain sebagainya. Prinsipnya Anda harus ketahui apakah brand dari franchise tersebut itu sudah familiar di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, Anda harus hitung berapa biaya franchise dan biaya royalti yang nantinya harus Anda bayarkan. Kemudian yang ketiga, Anda harus datangin orang-orang yang sudah membeli franchise tersebut dan bertanya bagaimana kesan-kesan dia selama menjalankan franchise tersebut. Oke, cara ketiga adalah acquiring a business, atau Anda membeli bisnis yang sedang berjalan. Saya sarankan Anda untuk membeli bisnis yang sedang kolaps, sehingga harga pembelian bisnis tersebut menjadi relatif lebih murah. Misalkan saat ini bisnis yang sedang booming adalah bisnis perjalanan umroh. Anda bisa membuat travel atau membeli travel, maksud saya membeli travel dari perjalanan umroh, dan biasanya memang izin-izin dari usaha perjalanan umroh ini sangat rumit, sehingga lebih baik Anda membeli travel agent atau travel ibadah umroh yang sudah ada, yang mungkin sudah tidak berjalan lagi, dan Anda bisa membeli dengan lebih murah. Anda perbaiki bisnisnya, Anda perbaiki layanannya, Anda assign orang-orang yang tepat untuk membangun bisnis umroh Anda, sehingga bisnis umroh ini yang dulunya sudah sekarat bisa menjadi lebih bagus lagi. Cara keempat atau cara yang terakhir adalah Anda bisa menjadi reseller melalui internet. Atau saat ini ada istilah yang lebih
terkenal, yaitu menjadi dropshipper. Artinya Anda hanya menjadi mediator dari penjualan barang tersebut. Seperti kita tahu sekarang banyak sekali ibu-ibu yang menjalankan bisnis ini sambil stay di rumah atau mungkin bahkan sambil bekerja di waktu-waktu luang. Dia bisa jualan barang-barang seperti fashion, kosmetik, tas, sepatu dan lain sebagainya yang sebenarnya dia tidak memiliki barang tersebut tapi hanya menjadi reseller atau menjadi mediator saja. Baik, sahabat-sahabat semuanya, demikian 4 cara yang bisa Anda lakukan untuk memulai bisnis Anda sendiri. Bagi karyawan-karyawan yang ingin mempersiapkan masa pensiunnya dengan memulai bisnis Anda sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan ayo segera lakukan bisnis Anda mulai dari sekarang, karena kesuksesan bisnis Anda itu tergantung dari apakah Anda punya keberanian untuk segera memulai bisnis Anda. Selamat memulai bisnis Anda, semoga sukses dan salam sukses selalu.